caranya supaya kita bisa meminimize switching loss dengan cara merubah trajektorinya. Misalnya dengan mengubah arusnya supaya dia juga bisa secara bersamaan berubah pada waktu tegangannya berubah. Ya udah jelas kalau pakai rangkaian ini nggak akan bisa dong. Tadi kan kita udah lihat ya, nggak bakalan bisa. Makanya harus ditambah rangkaiannya. Tambahannya itu adalah namanya snubber. Seperti ini kita tambah. Ini disebut RCD karena memakai 3 komponen, R, C, sama D, RCD snubber. Nah, ini yang bikin menarik ya, karena dengan adanya snubber ini tambahan. Maka kita bisa mengalihkan arus tadi. Jadi pada waktu dengan cara seperti ini, ya ini contohnya nih. Pada waktu dia turn off misalnya, tadi saya bilang apa? Pada waktu turn off kan tegangannya naik duluan ya, sedangkan arusnya tidak bisa. Nah kalau pakai ini bisa, arusnya ikut berubah juga. Kenapa? Karena ada jalur yang lain untuk arus tersebut. Kalau tadi kan jalur, kalau saya lihat yang sebelumnya, arus untuk ke saklar itu kan cuma ada arus dari load, dari beban itu kan cuma ada 2, ke saklar sama ke dioda. Ya kan? Kalau diodanya off, ya udah nggak ada jalur lagi. Kenapa nggak kita tambah satu lagi jalur gitu loh untuk arus, supaya arusnya bisa berubah pada waktu tegangan berubah. Nah ini konsepnya. Ya, seperti itu. Caranya gimana? Kita taruh dioda yang posisinya seperti itu, menghadap ke bawah, dan juga kapasitor series dengan diodanya, dan ada resistor yang diparalel dengan dioda. Jadi pada waktu dia turning off, saklarnya itu turning off, ya, voltasenya naik kan? Voltasenya naik dia. Naik. Nah, secara bersamaan arus juga bisa naik. Kenapa? Ya karena bisa saya alihkan ke jalur ini. Gitu loh. Jadi pada waktu dia off, memang ini akan tetap off nih. Ya tapi bodo amat. Karena sekarang saya punya jalur yang sama, jalur lain nih. Supaya arus bisa split. Artinya arus sekarang bisa berkurang secara bersamaan. Ya. Arusnya bisa berkurang dari IL semakin rendah karena sisanya masuk ke kapasitor nih. Dia nge-charge kapasitor pada waktu dia turn off. Jadi terbagi sekarang arusnya. Ya, terbagi menjadi IQ dan I diode. Gitu. Kenapa diodanya bisa on? Ya karena kan pada waktu dia turn off, ini kan naik nih, voltasenya naik nih. VQ kan naik. Ini VQ nih. Saya gambar lagi jadinya. Ini VQ nih. Naik dia dari 0 ke positif. Dari 0 ke positif. Jadi pas waktu positif, ya, otomatis karena kapasitornya paralel dengan saklar, kapasitornya menjadi positif. Dan diodanya juga menjadi positif. Maaf, dua-duanya. Karena dia paralel. Kan? Ya, karena dia positif, seperti itu, maka kita tahu ini forward bias nih. Makanya diode-nya jadi on. Boom. Jadi on dia. Dan secara bersamaan, pada waktu arusnya juga berubah, dia nge-charge kapasitornya. Jadi ada dua benefit di sini saya lihat. Yang pertama, benefitnya adalah dia membuat arus itu bisa berubah juga. Jadi pada waktu voltasenya mulai naik, arus juga bisa langsung bertransisi juga. Itu yang nomor 1. Nomor 2, kalau saya lihat dari sini ya, karena ada kapasitor di paralel, maka kalau saya balik ke sebelumnya, nah ini, maka cara voltase dari saklar itu naik akan lebih lambat. Oh, ini kan cepat naiknya nih. Nah, dia akan lebih lambat. Karena ada kapasitor kan menahan charge ya. Akan lebih lambat. Nah, itu juga lebih bagus kan, karena kalau voltasenya lebih lambat, berarti kan overlap-nya semakin kecil. Overlap-nya tuh semakin kecil tuh. Jadi ada 2 manfaat dari snubber ini. Pertama, memberikan jalur alternatif gitu ya istilahnya untuk arus supaya bisa bertransisi pada waktu tegangan juga bertransisi.
secara bersamaan, nomor satu. Nomor dua, karena ada kapasitor, maka tegangan di saklar ini pada waktu dia naik, rate-nya itu akan semakin slow. Akan semakin memakan waktu yang lebih lama untuk mencapai VS. Gitu. Ada dua. Nah ini contoh gambarnya. Jadi ini tanpa snubber. Ya. Jadi gambar powernya itu segitiga tuh. Dan ada titik di mana keduanya tinggi kan. Tapi kalau pakai snubber, lihat arusnya. Arusnya sudah bisa bergerak turun pada waktu voltasenya bergerak naik. Dan ini akan menghindari terjadinya overlapping antara kedua titik yang tinggi tersebut. Hasilnya apa? Lihat powernya. Sudah nggak segitiga lagi. Sudah semakin mengecil. Nah, kalau saya lebih besarkan lagi kapasitornya, maka dia perubahan dari tegangan di saklar ini akan semakin slow juga nih, semakin lambat. Kalau dia semakin lambat, berarti kan overlappingnya semakin sedikit tuh overlappingnya. Kalau overlapping semakin dikit, berarti powernya juga semakin kecil dong. Nah, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Oke. Jadi mungkin sudah cukup konsepnya. Nah, sekarang kalau misalnya udah tahu kapasitor lebih besar, overlapnya lebih kecil, terus kenapa nggak kita naikin terus aja kapasitornya nih? Nih, kapasitornya kita naikin aja terus, kita besarin aja terus. Ada implikasinya, sudah pasti. Ya, yang jelas kalau kapasitor lebih besar akan lebih banyak makan tempat, itu sih sebenarnya kurang begitu menjadi alasan utama. Alasan utamanya kenapa? Nanti saya jelasin bentar lagi nih. Kenapa kok kapasitornya nggak bisa kita lebih besarin terus? Nomor satu itu tadi ya saya bilang, makan tempat. Yang nomor dua jelas kalau kapasitornya makin tinggi, maka akan memakan periodanya. Ya seperti tadi saya bilang kan, semakin makan periodanya. Kalau periodenya dari sini ke sini misalnya, semakin tinggi kapasitornya, semakin makan periodanya dong. Kalau periodenya dimakan, berarti duty cycle-nya akan semakin terbatas. Ya, itu nomor dua. Ada yang satu lagi nih, yang hubungannya ke power. Ya. Jadi saya udah kasih dua alasan kenapa kapasitor nggak bisa selalu, kenapa kapasitor tidak bisa terus ditinggikan besarannya. Yang kedua hubungannya ke sizing. Ya. Jadi sekarang gimana kita sizing ininya R sama kapasitornya nih. Ya untuk sizing untuk bisa memilih besaran dari kapasitornya maupun resistornya. Kalau diodanya inilah not bad lah karena dia arusnya sangat kecil ya, charging current doang. Jadi arus kecil dan kalau voltasenya ya VS dia voltasenya. Jadi tidak susah lah untuk memilih diodanya. Namun gimana caranya memilih kapasitor sama resistor ini harus hati-hati. Untuk memilih kapasitor dan resistor, kita harus bisa dulu menganalisa rangkaiannya dengan melihat persamaan dari arus di saklar tersebut, nih arus di saklar dengan arus di kapasitor. Ya. Itu arus di saklar itu kan sama dengan IL minus, jadi IL nih minus saya ngelihat dari persamaan ini nih. Dari sini saya ngelihat. Ini kalau ini 0, ini kan persamaan linear nih. Saya pakai merah deh. Ini kan persamaan linear. Nah, jadi seperti ini persamaannya lah. Ini harusnya mudah lah. Ya. Ini sama dengan IL, titiknya ini AL, ini titiknya sama dengan TF. Jadi persamaan linear, jadi makanya kita bisa tahu persamaan untuk IQ. Ya. Nah, IQ sudah dapat, itu akan valid dari 0 sampai TF. Ini 0 sampai TF, kan ada harusnya cuma segitu doang kan, dari 0 sampai TF. Setelah itu 0. Setelah itu 0. Nah, untuk IC-nya, kapasitornya sendiri, itu sama dengan IQ minus IL dari KCL. Ya. Dari KCL nih, kita tahu bahwa persamaan dari arus untuk kapasitor adalah arus dari beban minus arusnya saklar. Ini. Jadi tinggal masukin aja persamaan ini ke sini, dapatlah persamaan untuk IC of T, kapasitor current. Ya. Jadi besaran seperti itu, nanti sampai TF, karena saklarnya sudah 0, ini saklar sudah 0, berarti arus di kapasitor ini sampai ke AL ya. Makanya dia AL ya. Setelah TF. Antara TF sama TX. Setelah TX, kapasitornya sudah sampai, tegangannya sudah sampai VS.
Udah nggak ada lagi arusnya, udah nol. Ini persamaan untuk kedua arus tersebut ya, arus untuk saklar dan arus untuk kapasitor. Oke, lihat lagi. Nah, untuk menentukan kapasitornya kita harus menggunakan persamaan dari tegangan kapasitor yang hubungannya ke arus dari kapasitor ya. Jadi VC of T sama dengan 1/C, udah tahu lah ya persamaannya ya. IC of T gitu kan. Plus initial condition. Ini persamaan yang sudah kita tahu lah ya. Nah, kita sudah dapat nih persamaan dari sebelumnya, persamaan dari IC of T. Itu udah tinggal dimasukkan aja ke sini, maka dapatlah kita persamaan untuk tegangan di kapasitor. Untuk apa? Di range waktu yang berbeda-beda. Dari 0 ke TF, dari TF ke TX, sama dari TF lebih besar dari TX. Jadi pada waktu lebih besar dari TX, kapasitornya sudah fully charged, sudah VS. Oke, sekarang saya dapat 3 persamaan untuk kapasitor ya, voltase di kapasitor. Yang mana yang saya pakai? Ya saya tertariknya pada waktu transisi. Pada waktu transisi itu ya sampai TF doang. Makanya saya ada 2 nih persamaan yang bisa sampai TF. Bisa yang pertama, bisa yang kedua. Cuman saya bilang ngapain pakai yang kedua? Lebih panjang persamaannya. Pakai aja yang pertama tuh. Kan lebih singkat, lebih pendek persamaannya. Jadi saya pakai yang pertama nih persamaannya. Dari situ saya tulis lagi persamaannya di sini nih. Kan? Nah, tinggal dicari aja kriterianya. Kriterianya seperti apa nih maunya? Saya balik ke sini misalnya. Saya hapus. Fokusnya ke TF ya. Fokusnya ke VC, capacitor voltage VC dan TF. VC sama TF. Sorry di sini. Sekarang kriteria yang bisa kita coba aplikasikan adalah seberapa besar tegangan di kapasitor yang kita mau pada waktu TF. Itu nanti akan mengakibatkan atau memberikan besaran dari kapasitor tersebut. Ya kan? Kita bisa bayangin lah, kalau misalnya tegangan kapasitor pada waktu TF itu sama dengan misalnya VF nih. Ini titik yang kita cari nih. Kalau misalnya itu 5 volt, misalnya ini titik 5 volt. Oke, kita dapat satu kapasitor ya kan. Tapi kalau kita naikkan jadi 15 volt, ya jelas akan naik ke sini kan. Naik ke sini misalnya. Nah, dari situ kan kita bisa lihat kapasitor yang diperlukan yang semakin kecil. Ya kan? Jadi salah satu metode yang bisa kita jalankan adalah menentukan berapa besaran tegangan di kapasitor pada waktu TF. Ini pada waktu ini TF nih. Nah, dari situ salah satu yang biasanya kita pakai adalah gimana kalau VF-nya ini saya pakai VF dulu. Sama dengan ini ya. Jadi pakai umum dulu VF. Dari sini kita dapat C-nya kan tuh, C-nya di situ. Nah, sekarang kita bisa lihat kapasitornya itu ternyata fungsi dari voltasenya VF itu. Seperti saya bilang tadi, kalau VF-nya lebih tinggi, kapasitornya lebih kecil. Nah, cuman kita sekarang tanya VF itu apa? Ya terserah kita. Cuman paling tinggi VF itu adalah VS, supply voltage-nya. Jadi kenapa enggak kita pakai yang worst case aja? Bukan worst case, yang lebih, biasanya kita udah tahu ya supply voltage-nya. Jadi kita masukkan aja VF sama VS. Jadi ini cara kita sizing dari kapasitornya. Untuk resistornya sendiri, jadi resistornya itu kan kalau kita lihat itu adalah dipakai untuk nge-discharge kapasitor. Saya balik lagi ke sini. Aduh, kelewatan terus. Mana sih? Mana bentar ya. Ya ini, saya hapus dulu. Hapus, mohon hapus.
Nah, ini kita bisa lihat pada waktu dia nge-charge kapasitornya itu lewat dioda. Lewat dioda dengan ya, ini nge-charge pada waktu off nih. Jadi pada waktu dia off dia nge-charge. Nah, dia nge-discharge-nya kapan? Kapasitor ini akan discharge-nya kapan? Pada waktu saklarnya balik lagi ke on. Pada waktu saklarnya balik lagi ke on. Pada waktu saklarnya ini on lagi nih on. Nah, makanya kapasitornya akan ada jalan untuk nge-discharge. Kan nggak bisa kan dia nggak bisa lewat diode kan? Keblok sama diode. Hanya harus lewat resistor seperti ini. Dia balik seperti itu. Nah, muter seperti ini. Gitu. Lewat resistor. Jadi resistor ini ternyata adalah bagian dari jalur untuk kapasitor discharging. Makanya pada waktu on time, pada waktu saklarnya itu on, itu kita harus make sure kapasitornya itu ke discharge. Jadi ini pakai namanya time constant. Ingat kan time constant dari kapasitor sama resistor. Nah, saya taruh 5, tidak harus 5. Sebenarnya mau berapapun boleh, cuman paling harus milih yang namanya time constant yang lebih kecil dari on time-nya. Karena kalau enggak nanti kalau misalnya salah, misalnya time constant-nya itu lebih besar dari on time, artinya pada waktu saklarnya off lagi, itu masih ada sisa charge di kapasitor, dan itu tidak bagus. Nanti lama-lama meledak kapasitornya. Jadi harus seperti ini. Jadi T-on harus lebih besar dari 5 RC. Bisa angka yang lain sih, nggak harus 5. Dari sini kita bisa dapatkan besaran dari R-nya. Nah, T-on ini kan kita tahu, untuk PWM itu adalah DT. Jadi tinggal diganti aja T-on sama dengan DT, jadi dapatlah besaran dari resistor. Seperti itu. Nah, C-nya kan udah dapat dari persamaan sebelumnya ya. F-nya itu adalah switching frequency. D-nya adalah duty cycle. Oke. Nah, yang berikutnya mungkin singkat saja, ini baru satu saja yang saya kasih tahu untuk nge-size resistornya. Masih ada satu lagi. Pada waktu kita beli resistor, untuk beli resistor itu yang kita perlu tahu adalah R-nya sama apa lagi? Selain R-nya. Power-nya. Ya, makanya kalau beli resistor kan misalnya 100 ohm, quarter watt gitu kan, misalnya. Jadi harus tahu nih, kalau kelebihan, kalau misalnya kita salah ngitungnya, kita pakai sembarangan lah ya, resistor ya, ternyata wattnya itu setengah watt, ini ntar meleleh kan resistornya. Jadi satu hal lagi yang perlu kita lihat adalah pada waktu membeli resistor untuk snubber, selain besaran R-nya, juga adalah besaran dari power-nya. Caranya gimana? Ya seperti ini. Mungkin saya langsung aja ya seperti ini. Bahwa seperti kita lihat tadi kan bentuk snubbernya seperti ini ya. Singkatnya aja nih, karena waktunya sudah mau habis. Seperti ini. Jadi pada waktu dia nge-charge, kita nyimpan energi di sini kan. Bentuk besarnya energi berapa? 1/2 CV². Kalau mau power times F. Nah, energi yang kemudian harus kita discharge itu akan melalui resistor. Nantinya pada waktu kita nge-discharge, makanya energi yang sudah disimpan di kapasitor 1/2 CV², nggak usah pakai F dulu deh, 1/2 CV² nanti akan diabsorb di resistornya. Jadi ini pindah ke sini, jadi hilang, jadi heat, jadi panas gitulah. Nah, kalau mau dapat power in watts ya tinggal dikali F, 1/2 CV² times F. Makanya persamaan dari power untuk resistornya, ya, power rating dari resistornya adalah 1/2 CV² times F. Ya. Nah ini power ratingnya. Ya. Jadi ada dua itu ya yang dipakai untuk memilih resistor. Satu adalah besaran resistornya, yang kedua adalah besaran powernya. Nah kalau saya plot persamaan di saklarnya ya, loss di saklar nih. Ya. Sekarang kan udah ditambah snubber ya, berarti sekarang nambah nih loss-nya nih, loss di saklarnya sama loss di snubbernya. Snubber kan loss-nya cuma dari R-nya aja. Nah kalau saklarnya tadi kan yang saya bilang tadi ya, yang ada switching loss-nya tadi.
Nah, kalau saya plot, ini persamaannya saya sudah turunkan, cuma saya nggak jelaskan tadi. Ada dua nih persamaan di saklar pada waktu loss, persamaan loss pada saklar, dan persamaan loss pada snubber. Nah, kalau saya plot, nah ini plotnya nih. Ini PQ nih. Nah, yang ini P snubber. Yang ini, yang merah tuh P snubber, yang hitam itu PQ. Jumlah daya yang hilang di saklar adalah jumlah dari keduanya dong ya. Dijumlah aja nih dua-duanya. Nah, kalau dijumlah ini hasilnya jadi yang biru. Nah, dari yang biru itu kita tahu, wah ternyata ada titik di mana power totalnya itu, total power loss-nya itu minimum di mana? Udah jelas di sini tuh. Kan minimum nih. P total minimum. Bukannya ini menarik buat kita untuk dapat kita pilih untuk memilih snubber yang cocok, ya kan? Karena kalau kita pilih kapasitornya, ini saya plotnya tuh berdasarkan kapasitor, snubber kapasitor ke loss, total loss. Fungsi dari snubber kapasitor. Jadi ternyata ada besaran dari snubber kapasitor yang memberikan total loss yang paling kecil, yaitu di sini, di situ, titik situ. Nah, itu terjadi pada waktu, salah kayaknya saya naruh titiknya ya. Di sini nih. Nah, di sini. Di sini titiknya. Nah, itu terjadi pada waktu PQ sama dengan PR tuh. Kelihatan kan ini intersection kan? Intersection ada keduanya. Nah, sekarang yang menarik adalah gimana cara mencari besaran dari kapasitor, snubber kapasitor tersebut. Si snubnya berapa nih? Supaya hasilnya minimum. Total loss-nya minimum. Nah, ini bisa kita derivasikan melalui kalkulus ya tentunya. First derivative is equal to 0, ya kan udah tahu lah ya. dp over dc is equal to 0. Nanti akhirnya dapat bukan persamaan, di akhirnya dapat persamaan untuk kapasitor yang optimal yang akan memberikan daya yang paling kecil hilangnya. Tuh. Ini caranya untuk memilih snubber kapasitor yang paling kecil. Yang paling memberikan daya hilang yang paling kecil. Tuh. Nah, ini contoh simulasinya. Tanpa dan dengan snubber. Ini tanpa snubber kita bisa lihat overlap-nya sangat jelek ya. Dengan snubber kita bisa lihat lebih bagus overlap-nya. Ya. Nah, ini hasil dari power-nya. Jadi power sebelum snubber, lihat tuh, power-nya kan lumayan tinggi, sama setelah snubber, jadi rendah. Yang ini apa nih? Nah, ini switching trajectory. Switching trajectory, ingat kan tadi? IV. Switching trajectory before snubber, ini sesudah snubber. Sebelum snubber, sesudah snubber. Kita bisa lihat trajektorinya bagus yang mana. Sudah jelas bagus yang ini kan, karena arusnya, bukan arus, areanya lebih kecil di bawah kurva. Ya. Oke, hampir habis. Nah, itu tadi snubber untuk minimizing switching loss. Tapi seperti saya bilang di awal presentasi ini, ternyata snubber ini dipakai banyak orang untuk mengurangi leakage spike. Ya, memang benar, karena tadi pakai kapasitor kan. Karena pakai kapasitor, maka bisa mengurangi rate of rise dari kapasitor voltage, dari saklar, dari tegangan saklar, karena kapasitor tadi itu. Kalau kita sambung ke saklar seperti itu kan, jadi pada waktu arus masuk akan mengurangi rate of rise dari kapasitor voltage dari saklar, dari voltage saklar DQ-nya. Kalau tadi misalnya tinggi rate-nya atau cepat naiknya karena ada kapasitor jadi lebih lambat. Nah, ini kan bisa kelihatan dari sini nih. Jadi lebih lambat. Akhirnya bisa mengurangi spike dari leakage. Leakage spike itu. Ya ini yang sudah saya kasih lihat ya minggu lalu. Cuma satu gambar aja sih sebenarnya ini. Ini problem dari flyback converter. Karena pakai trafo dia kan. Karena pakai trafo, terus saklarnya itu in series with the winding, makanya pada waktu dia turn off, dia menghasilkan leakage spike yang lumayan tinggi nih, sangat tinggi. Nah, gimana cara mencegahnya? Pakai snubber. Setelah dipakai snubber,
ya, kami atur besar dari kapasitornya, semakin besar kapasitornya, semakin rendah apa leakage spike-nya tuh. Bisa kita lihat kan, semakin rendah. Ini kapasitornya semakin tinggi. Seperti itu. Kayak ini contohnya. Jadi pemakaiannya seperti ini di sisi primer seperti ini bisa kita lihat. Dia jadi tidak harus diparalelkan ke saklar, tapi juga bisa diparalelkan ke ininya, trafonya, karena kan induktansnya seperti di sebelah sini ya, leakage induktansnya. Jadi sama aja. Untuk sisi sekunder biasanya ditambah juga ditambah snubber untuk diodanya. Ini flyback nih ngomong-ngomong. Ini bukan dioda dari snubber loh. Ini dioda dari flybacknya. Nah ini berbeda karena dia pakai RC bukan pakai RCD. Nah ini RC. Ya, dan ini juga banyak dipakai RC. Jadi nggak pakai dioda. Kalau ini kan pakai dioda nih. Kalau ini nggak ada diodanya. Jadi ini bukan diodanya loh. Ini beda ini diodanya. Dia RC. Kenapa bisa? Ya nggak apa-apa. Kalau pakai RC berarti pada waktu saklarnya off, ya dia nge-charge apa? Oh, kok nggak ada diode-nya ya? Like this, right? Pada waktu dia off, nge-charge-nya juga pakai air seperti ini, nge-charge kapasitornya. Pada waktu dia on, dia nge-discharge-nya juga lewat air lagi, gitu. Ini nggak apa-apa. Cuman kekurangannya apa? Akhirnya airnya jadi lebih besar kan, karena dia power power yang hilang di resistor itu menjadi 2 kali 1/2 CV² times F. Kalau sebelumnya kan cuma 1/2 doang. Sekarang harus kali 2, karena sebelumnya ada dioda kan. Sebelumnya ada dioda nih, seperti ini. Jadi pada waktu nge-charge dia lewat dioda, pada waktu discharge lewat resistor. Jadi cuma 1 kali aja dia. Daya yang hilangnya cuma 1 kali, 1/2 CV² aja. Tapi kalau ini kan 2 kali dia hilangnya nih. Hilang pada waktu nge-charge, hilang pada nge-discharge. Makanya 2 kali 1/2 CV². Makanya akhirnya menjadi P of R untuk yang RC itu menjadi si waktu nih. Benar habis. Maaf nih, jadi waktunya udah hampir habis karena tanggung juga kalau saya berhenti. Ya, mungkin sekian dulu paparan saya dari untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Mana Mbak Moderator? Kalau ada pertanyaan silakan. Kok ada ya? Halo. Ya. Suara saya masuk nggak, Prof? Tadi soalnya gangguan. Masuk. Baik, untuk para peserta dan teman-teman lainnya, jika ada yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya lewat conversation atau bisa langsung raise hand untuk nanti bisa diarahkan ke Prof-nya biar ngobrolnya itu lebih enak, maksudnya 2 arah gitu, saling tanya jawab. Untuk teman-teman sekalian, bisa langsung bertanya atau raise hand terlebih dahulu. Udah ada nanya? Ini udah ada nih. Ini. Ya, biasanya yang saya lihat sih di flyback banyak. Di flyback converter. Kenapa? Ya karena flyback converter ini kan
apa namanya, cuma ada satu saklar yang dihubungkan secara series di sisi primer ya. Jadi sangat rentan dengan masalah itu, leakage spike itu. Jadi yang saya lihat memang flyback lah sangat umum dipakai, di mana umum dipakai snubber di bagian primernya biasanya. Ya, jawabannya flyback. Hampir setiap flyback yang saya lihat tuh ada snubbernya. Ya, yang lain. Untuk hari ini apakah terjawab? Ini kayaknya ada yang tanya lagi nih Prof dari Mbak Rinika. Izin bertanya lagi Prof, lalu untuk kelebihan dan kekurangannya snubber itu apa ya? Ya, kelebihannya bisa mengurangi switching loss. Jadi kalau switching loss-nya lumayan tinggi, bisa dikurangi oleh snubber, nomor satu. Nomor dua juga bisa mengurangi leakage spike tadi yang terakhir, contoh terakhir saya berikan, itu orang memakainya untuk leakage spike, bukan untuk switching loss, padahal dua-duanya kena tuh sama snubber. Kekurangannya ya dia rangkaian tambahan. Jadi kalau udah nambah-nambahin rangkaian ya artinya ya nambah biaya, akan mengurangi, mempengaruhi reliabilitas dari konverternya, ya kan? Dan juga kalau nggak hati-hati, nanti daya yang hilang di konverter bisa lebih tinggi dari sebelumnya kalau nggak hati-hati. Itu tadi kayak perlu tahu gimana sizing kapasitor snubber dengan cara yang baik supaya nggak ada kejadian seperti itu gitu. Ya, begitu. Lalu, bentar Pak, ini sepertinya yang bertanya itu sedikit. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan artinya jelas. Mudah-mudahan. Iya, kayaknya nggak bertanya karena sudah jelas gitu ya, Prof. Ini ada yang ingin bertanya lagi, Prof, dari Pak Suwito. Iya. Silakan untuk Pak Suwito. Mohon admin itu untuk menyalakan audio dari Pak Suwito. Karena mungkin masih ke mute kali ya, Prof. Jadi masih iya. Oh begitu. Iya. Baik, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Topik yang sangat menarik. Terima kasih banyak ini. Oh iya, sama-sama. Untuk yang ini, Prof, snubber itu kan selama ini kan yang kita pikirkan itu kan terkait untuk proteksi transistor ya. Artinya di kepala kita dulu itu snubber mikirnya seperti itu. Karena kan sering ketika misalnya di inverter itu antara transistor, misalnya ada 4 lengan itu kan ada 4 gitu ya. Yeah. Itu kalau pas transisi tadi itu terjadi overlap kan arus itu short. Short itu akhirnya kan transistornya rusak gitu ya. Yeah. Kemudian selain itu kalau misalnya di beban induktif misalnya drive motor DC gitu, itu kan kadang karena induktansinya tinggi itu kan tegangnya tinggi juga bro, kan min LDI per dt. Jika perubahan arusnya itu besar maka V-nya itu sangat, artinya gigil induksi dirinya itu besar sekali gitu. Betul. Sehingga snubber itu ya kita fungsikan sebagai proteksi transistor. Waktu itu di pikiran kita seperti itu aja gitu kan. Iya. Gitu. Iya. Nah, itu kalau snubber yang kita pahami, bro. Memang kalau di sini kan jelaskan tadi kan adalah untuk menghilangkan, untuk mengurangi arus yang lewat ke ini ya, ke transistor tadi ya. Yeah. Ke mengurangi losses dayanya gitu ya. Iya. Jadi bukan mengurangi arus tapi mengurangi overlapping itu. Iya. Jadi arusnya tetap sama, cuman transisinya berbeda gitu aja. Jadi ini sebenarnya konsep dasar dari snubber. Cuman ya nggak tahu kenapa orang itu selalu berpikiran bahwa snubber itu untuk leakage. Tapi memang seperti itu pada kenyataannya kan dipakai untuk leakage. Padahal konsep dasar snubber sendiri adalah untuk
minimize ini switching loss. Gitu. Cuman akhirnya apa namanya manfaat dari snubber yang kalau menurut saya sekunder itu malah lebih populer dari yang utamanya, yaitu untuk minimize switching loss. Iya, iya. Jadi sekarang udah tahu kalau kita masang snubber itu harus hati-hati juga, karena memang minimize switching loss, cuman hati-hati jangan sampai total converter loss jadi lebih tinggi gitu loh. Itu yang hati-hati. Kalau saya pernah belajar di transistor itu untuk mempercepat rise time transistor atau mempercepat polytime-nya itu dengan cara bias untuk gate-nya itu dibuat negatif, Prof. Oh, alah. Iya. Nanti dibuat artinya biar dia dipakai. Kalau dia itu pada saat drive on gitu kan, itu kan biasa di resistansi untuk drive itu kan di-seri dengan diparah dengan diode gitu ya. Artinya dinaikkan VGS-nya tujuannya untuk dia lebih cepat gitu kan. Dan nanti pada saat untuk memutusnya itu dengan cara memberikan tegangan negatif. Ya, gitu. Iya, betul. Efektif baru itu. Ya, betul sih. Cuman mungkin aplikasinya akan lebih susah karena perlu negatif ya. Jadi daripada 0. Kalau 0 kan gampang dari 12 volt ke 0 itu kan mudah, daripada dari 12 ke minus 5 atau berapa lah. perlu ada tambahan rangkaian lagi untuk menjadikan negatif voltage. Baik. Ya. Mungkin satu lagi, Prof, terkait ini, Prof, solid state switch ini. Kan kalau untuk ukuran yang besar kan pakai IGBT. Di atas itu kan kadang ada perangkat-perangkat yang harusnya jauh lebih besar gitu kan. Betul. Saya pernah menemui itu adanya commutation circuit, Bro, yang dia pakai thyristor. Iya. Ya, itu ada induktornya juga gitu kan. Nanti dua thyristor yang dia difungsikan jadi nanti switch on sama off gitu, Bro. Itu sejauh ini itu di dunia yang telah modern itu apa masih mungkin ada gitu, Bro, seperti itu? Ya, kalau untuk arus dan tegangan tinggi ya. Sekarang udah banyak saklarnya yang bisa seperti itu sih, dan biasanya mereka turunan dari thyristor. Seperti misalnya mungkin udah pernah dengar ya, IGCT, udah pernah dengar Mas Pak? IGCT udah pernah dengar belum? Atau ada yang lupa saya ini. Selain IGCT itu satu lagi, MCT, GTOs udah pernah dengar belum? Belum. Ya jadi nggak bisa on. Apa? Ya jadi kalau sekarang untuk tegangan tinggi dan arus tinggi biasanya untuk yang lebih kompleks ya konverternya itu pakai yang fully controllable switch seperti IGCT, GTOs, MCTs. Apalagi IGCTs tuh. IGCT itu lumayan teknologi yang yang hebat menurut saya. Bisa dicek tuh IGCTs. Gitu ya. Mungkin itu aja. Oh, itu udah bisa. Ya. Nah, kalau di Indonesia itu kan untuk komponen seperti itu kan mungkin tidak semudah seperti Amerika gitu ya. Mungkin komponen teknologi baru untuk daya besar itu kan masih tergolong mahal. Iya, memang. Sehingga harus dipakai thyristor itu kan harus membuat seperti commutation circuit itu juga rumit gitu. Iya. Ya, coba cek IGCT deh. Mungkin udah ada di Indonesia kali, karena yang bikin kalau nggak salah Jepang. Atau nggak salah. Mungkin Jepang udah bikin, kalau nggak salah yang bikin awal tuh ABB tuh. Yang bikin awal itu. Iya. Kadang sama ini, Bro, mungkin yang lain ini hanya wacana, Bro. Kan di Indonesia itu kan sekarang banyak serbuan produk Cina itu loh. Saya pernah beli konverter itu 1000 watt itu harganya cuma 400.000, Bro. Kadang saya mikir gini, ngapain kita belajar buck-boost converter, ini udah jadi gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau gitu juga. Makanya orang cenderung ngapain kita belajar. Ada beberapa orang berpikir seperti itu. Jadi aja ada dari produknya Cina itu, saya beli 1000 watt itu hanya 400.000. Saya itu PCB-nya, kemudian transistornya dan sebagainya itu. Kalau misalnya kita beli sendiri katakanlah, nggak usah desain gitu, sama itu beli
itu nggak nututi loh. Iya, lebih mahal. Iya benar ya, saya setuju. Cuman ya artinya ya kita akhirnya jadi konsumtif terus ya negaranya. Jadi kalau bisa ya tetaplah kita dalami supaya kita bisa ngerti teknologinya dan insya Allah bisa suatu saat mindsetnya berbeda lah. Atau ini memang sekedar mimpi mungkin ya, tapi mudah-mudahan suatu saat industri kita akan lebih mengarah ke industri yang mendukung teknologi, pengembangan teknologi gitu kan. Nah kalau misalnya udah sampai ke saat itu, kalau generasi penerus nggak siap gimana? kalau bisa cuma beli aja gitu. Paling motivasinya gini bro, motivasinya paling kita hanya kita beli yang kecil, kita modifikasi untuk menjadi sesuatu yang besar gitu bro. Jadi menggunakan yang kecil sebagai driving aja gitu. Ya bisa, ya menurut saya begitulah. Terima kasih gitu bro. Ya sama-sama, terima kasih Pak Suwito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Suwito. Untuk teman-teman dan ibu-ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya atau jika sudah tidak ada mungkin nanti bisa ditutup. Iya. Ini sepertinya belum ada sih Prof, belum ada pertanyaan lagi. Ya nggak apa-apa, kan besok bisa juga kalau misalnya sekarang masih menyerap. Iya, masih mau nyimak dulu gitu ya, Prof. Mungkin nanti pertanyaannya bisa di akhir nanti. Bisa, nah, untuk tema besok ini tentang powering future microprocessor ya, Prof. Enggak, saya undur 1 hari, jadi besok saya coba kasih contoh soft switching. Oh iya. Ya, soft switching baru nanti hari Senin, Selasa baru powering future microprocessor. Ya, gitu. Jadi saya undur sehari. Mungkin ini sudah tidak ada yang bertanya lagi, Prof. Oke. Untuk sesi hari ini bisa, maksudnya berakhir dulu, dilanjutkan besok lagi. Buat teman-teman yang masih pengen tahu lebih dalam lagi, stay tune terus sampai tanggal 30 Oktober ya, Prof. Ya, insya Allah, amin. Semoga sehat selalu ya, Prof. Semoga sehat selalu, amin ya, betul. Ya. Sampai ketemu besok kalau begitu dengan baik, Prof. presentasi yang tentang soft switching besok. Ya, terima kasih, Prof. Selamat malam ya, Prof. Terima kasih semuanya. Ya. Partisipan, terima kasih. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Selamat siang.